Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan Ibu Minarti. Hari ini kita belajar tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama kita mulai dengan tata nama alkana. Untuk alkana rantai lurus, cara pemberian nama tinggal kita melihat jumlah atom karbonnya. Contoh di sini C-nya jumlahnya 3. Maka namanya sesuai kesepakatan tata nama IUPAC, maka namanya propana. Sedangkan untuk alkana yang mempunyai cabang seperti ini, maka langkah-langkah penentuan nama, pemberian namanya yang pertama yaitu tentukan dulu rantai terpanjang. Yang dimaksud rantai terpanjang adalah rantai yang memiliki atom C terbanyak. Jadi nggak harus lurus, tapi C-nya yang terbanyak. Contoh di sini, kalau diambil lurus, itu C-nya jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misal kita ambil yang belok, 1, 2, 3, 4. Maka yang benar diambil yang banyak, yaitu 5. Kemudian, setelah itu, atom C yang tidak masuk ke dalam rantai terpanjang disebut cabang. Berarti ini disebut cabang. Cara memberi nama cabang itu sama dengan memberi nama alkana, hanya akhiran ana diganti dengan il. Kalau C-nya 1 berarti metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil. Langkah ketiga, penomeran rantai karbon. Dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Kalau kita nomori dari sini, cabang kita dapat nomor berapa? 1, 2, 3. Kalau dari sana, cabang dapat nomor 1, 2, 3. Jadi cabang harus mendapat nomor terkecil. Berhubung dari kiri dan dari kanan sama-sama 3, berarti boleh dinomori dari kiri ataupun dari kanan. Setelah itu baru pemberian nama. Cara memberi nama dimulai dari nomor gugus, nomor cabang. Di sini cabang ada di nomor 3 kan? Maka namanya 3. Cabangnya apa? Metil. Yang tadi C-nya 1 metil. 3 metil, rantai karbonnya apa? C-nya 5, maka pentana. Bagaimana kalau cabangnya lebih dari 1? Masih sama, langkah pertama tentukan rantai terpanjang. Kita buat di sini rantai terpanjangnya, kalau dibuat lurus berarti ada 6C. Kalau misalnya Bu, saya mau belok, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, di sini C-nya 2. 5 sama 6 panjang yang 6, maka yang dipilih yang 6. Setelah itu penomeran. Nomor di sini, kalau dari kiri, 1, 2, cabang dapat nomor 2. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, cabang mendapat nomor 4. Ingat, cabang harus mendapat nomor sekecil-kecilnya, berarti dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu cabangnya kita kasih nama. Kalau C-nya 1 tadi metil, kalau C-nya 2 etil. M sama E duluan E. Maka yang disebut dulu yang E. E di nomor berapa? E di nomor 3. Berarti 3 etil, 2 metil, heksana. Nah, sekarang bagaimana dengan alkana yang mempunyai cabang lebih dari 1? Langkah pertama masih sama, yaitu tentukan rantai utama. Rantai utama adalah yang terpanjang. Jadi kalau hidrokarbonnya modelnya seperti ini, rantai terpanjangnya kira-kira yang lurus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena misal belok, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Jadi dipilih yang C-nya terbanyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. C yang tidak masuk dalam rantai utama berarti dia cabang. Ini cabang. C-nya 1, maka namanya metil. Ini C1, maka namanya metil. Ini C-nya 2, maka namanya etil. Nah, sekarang bagaimana cara memberi nama? Cara memberi nama, metil sama etil secara urutan abjad duluan E, maka etil didulukan. Etil di nomor berapa? Etil di C nomor 3, maka namanya 3 etil. Kemudian, metil di nomor berapa? Ada di nomor 2 dan di nomor 4. Maka ditulis 2,4
dimetil. Di artinya 2. Ada 2 metil di nomor 2 dan nomor 4. Terus ini C-nya jumlahnya 6, maka heksana. Jadi cabang didulukan, kalau cabangnya sudah habis semua baru nama rantainya. Nah, sekarang bagaimana dengan tata nama alkena? Untuk alkena rantai lurus, atom karbon yang berikatan alkena berarti dia mengandung ikatan rangkap 2. Cara pemberian nama, atom karbon yang berikatan rangkap 2 diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut mempunyai nomor yang paling kecil. Sehingga contoh ini adalah alkenanya. Pemberian nama bisa dimulai dari C ujung kiri, bisa C ujung kanan. Nah, nanti dipilih dari ikatan rangkapnya harus mendapat nomor kecil. Misalnya dari kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rangkap mendapat nomor 3. Kalau dari kanan, 1, 2. Rangkap mendapat nomor 2. Maka yang benar adalah penomoran dari kanan. Yang kiri salah. Bagaimana kalau alkena mempunyai cabang? Langkah pertama, tentukan rantai utama. Rantai utama adalah yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 2. Jadi rantai utama harus mengandung ikatan rangkap 2. Dan C-nya jumlahnya paling banyak. Maka ini yang dipilih adalah yang lurus. Belok juga boleh, karena belok dan lurus sama-sama jumlah atom C-nya 5. Oke, kita pilih yang lurus. Langkah kedua, penomeran. Nomor rantai utama itu diusahakan rangkap 2-nya mendapat nomor sekecil-kecilnya. Kalau dari kiri, 1, 2. Rangkap 2 mendapat nomor 2. Kalau kanan, 1, 2, 3. Rangkap 2 mendapat nomor 3. Maka yang dipilih adalah yang dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. C yang tidak masuk dalam rantai utama berarti dia cabang. Cabangnya di nomor berapa? Di nomor 4. Maka namanya 4 metil. Kemudian rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 2. Maka 2 pentena. Kalau C-nya 5 kan pentana. Kalau ada rangkap 2-nya, ana diganti ena. 2 pentena. Sekarang tata nama alkuna. Tata nama alkuna pada prinsipnya sama dengan tata nama alkena. Hanya akhiran ena diganti dengan akhiran una. Langkah pertama, tentukan rantai utama. Sama. Rantai utama berhubung ini tidak ada cabang, ya ini rantai utama. Kemudian penomeran sama. Rangkap 3 harus mendapat nomor sekecil-kecilnya. Kalau dari kiri 1, 2. Kalau dari kanan 1, 2. Sama saja. Berarti boleh dari kiri, boleh dari kanan. Setelah itu penomeran. 1, 2, 3, 4. Rangkap 3-nya di nomor 2. Maka namanya 2. C4 itu butana. Karena ada rangkap 3. Berarti butuna. Bagaimana dengan alkuna yang mempunyai cabang? Sama dengan alkena, tentukan rantai utama. Tentukan rantai C terpanjang, di mana rantai utama harus mengandung rangkap 3. Maka ini rantai utamanya. Lakukan penomeran. Lakukan penomeran pada alkuna, yakni rantai C terpanjang dengan penomeran dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap 3. Kalau dari kiri 1, 2. Rangkap 3 dapat nomor 2. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Rangkap 3 mendapat nomor 3. Maka yang dipilih dari kiri. Setelah itu, tentukan cabang. Cabangnya di sini hanya C1, maka namanya metil. Baru pemberian nama. Cabang disebut dulu. Di nomor berapa? Di nomor 4. 4 metil
cabangnya habis, baru rantainya. Rantainya itu C5. C-nya 5, berarti pentuna. Ada una. Una di nomor berapa? 2. 2 pentuna. Maka namanya 4 metil. Di nomor 4 ada metil. Terus di nomor 2 ada rangkap 3, rantainya pentuna. Nah, di sini saya berikan latihan, silakan kalian kerjakan di buku tulis, di gambar rantainya, di gambar langkah-langkahnya. Contoh, kamu gambarkan, oh rantai utamanya ini, penomorannya di sini, 1, 2, 3, 4, cabangnya C1 itu berarti metil, maka namanya apa? Ini contoh kedua, oh rantai utamanya yang ini, penomorannya dari kiri apa kanan ya? Oh sama saja, boleh dari kiri atau kanan, karena cabang kalau dari kiri dapat nomor 2, kalau dari kanan dapat nomor 2, sama saja. Dan seterusnya. Selamat belajar, semoga kalian sukses.